Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, saudara, puji Tuhan, kita buka kembali di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal kelima. Coba kita lihat perkataan dua hal yang dipertentangkan di sini. Saudara, antara daging dengan roh, keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, dan kemudian keduanya itu bertentangan. Jadi artinya tidak bisa satu sama lain itu hidup bersama. Jadi selalu ada pergumulan yang berat, dan di sana ada satu menentang satu sama lain. Nah, saudara perhatikan baik-baik pada ayat yang ke-18. Akan tetapi, nah ini ada satu ketetapan dan ketegasan dari Paulus. Akan tetapi jikalau kamu, jadi ada satu kondisi yang betul-betul menjamin kita. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kemudian perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah ku buat dahulu. Jadi seperti dirinya ya, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia dikatakan apa, saudara? Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Karena gila hormat, saling menantang, saling mendengki adalah buah daging kita atau pekerjaan daging kita. Nah, saudara, kita akan melihat beberapa hal yang penting sekali, yaitu yang pertama adalah bagaimana Paulus membuat satu skema, yaitu antara perkataan Kristus dengan perkataan yang dia mengerti melalui murid-murid Tuhan Yesus, dan dia menangkap akan manusia baru itu dengan pola dia berpikir membandingkan manusia yang lama. Nah, setelah ini adalah pemikiran dari Yahudi atau pemikiran dari Yunani, yaitu pemikiran Yunani. Jadi kalau kita mengatakan, kita tidak bisa mengatakan apa itu yang baik, apa itu yang jahat. Anak yang kecil, saudara, kalau perbaiki, lihat baik-baik gitu ya. Anak kalau yang kecil ditanya, ngerti kasih, dia bingung. Kamu tahu baik, dia bingung. Tapi kalau dia berbuat dengan kita, bermain-main dengan kita, kemudian kita menyalahi aturan, kita kemudian berbuat jahat dengan dia bisa menunjukkan yang negatif. Papa tidak adil, Papa nggak benar. Dia tahu. Tapi apa yang benar biasanya itu anak nggak bisa tahu, karena itu bersifat abstrak. Tetapi apa yang tidak benar dia lebih tahu. Maka segala sifat-sifat Allah yang tidak bisa dijelaskan dengan cara positif, kalimat positif, maka dijelaskan dengan kalimat yaitu via negativa, melalui penegatifan. Contohnya seperti ini. Allah tidak pernah berbuat dosa, gitu ya. Terus kemudian natur daripada Kristus tidak bercampur, tidak saling. Nah, istilah tidak itu adalah menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bagaimana dua natur ini tidak bercampur tapi bisa bersatu? Nggak bisa dijelaskan. Nggak ada penjelasannya. Bisa ngertinya? Nah, yang kedua adalah bagaimana Allah, penetapan Allah akan segala manusia, baik yang dia pilih, yang dia panggil, dan yang tidak dipilih, dan yang tidak dipanggil oleh dia di dalam panggilan khusus yang dibinasakan dia. Bagaimana dosa mereka dengan ketetapan Allah itu bisa bersama? Kita nggak bisa tahu. Kenapa nggak bisa tahu? Karena itu adalah pikiran Allah yang tahu, hati Tuhan yang tahu. Karena kedalaman kedua arus ini bisa sejajar, dan Tuhan tetap Tuhan yang tidak berbuat dosa, bukan penyebab akan dosa itu. Saudara, itu sulit sekali dipikirkan, karena itu tidak ada dalam pikiran kita. Pikiran kita selalu kalau ada dosa ada penyebabnya. Kalau ada dosa ada penyebabnya. Kalau orang itu berbuat dosa, dari mana dia bisa berbuat dosa?
Karena dia dikasih kemampuan untuk bisa berbuat baik dan berbuat jahat. Nah, kemampuan itu dari mana? Dari mana? Hah? Dari Tuhan. Apakah Tuhan yang salah? Tidak. Loh, kok bisa Tuhan tidak salah karena dia memberikan? Nggak bisa. Saya berikan contoh. Ada orang dikasih pisau, gitu ya. Nah, saudara, dia bisa untuk pakai alat untuk masak. Dia bisa untuk bunuh orang. Bisa. Saya tanya, saudara, yang salah siapa? Yang ngasih pisau atau pisaunya yang salah? Atau orangnya yang salah? Orangnya. Kenapa orangnya yang salah? Nah, saudara, kalau kita tahu bahwa sebenarnya waktu di dalam pergumulan kita melawan dosa, saudara perhatikan baik-baik. Itu pergumulan sudah bukan hanya Paulus, bukan hanya di sana ada orang-orang percaya seperti tokoh-tokoh Alkitab, tetapi dimulai sejak awal oleh siapa? Adam dan Hawa. Jadi keinginan roh dan keinginan daging itu, saudara, waktu saya mengingini daging yang jatuh dalam dosa setelah Adam, saudara, keinginan itu nggak bisa kita lawan. Tapi waktu Adam dan Hawa, dia masih bisa. Ngerti maksudnya? Sebelum jatuh dalam dosa, saudara nggak bisa melawan perbudakan ini kecuali karya Kristus. Tapi waktu Adam diciptakan, dia bisa memilih baik dan jahat, bisa memilih tidak memakan buah dan dia bisa makan buah. Saudara, itu bukan seperti kita yang diikat oleh dosa. Tapi Adam belum diikat oleh dosa. Artinya dia masih mungkin untuk apa? Berbuat yang benar. Kalau kita jatuh dalam dosa, tidak mungkin lagi engkau bisa berbuat yang benar. Nah, saudara, itu istilahnya yaitu pose non picare. Jadi non pose non picare, pose picare. Jadi pose itu memiliki dan kemampuan untuk berbuat dosa. Nah, itu istilah yang dikatakan oleh Agustinus di dalam dia pengertian dia. Waktu sebelum saya jatuh dalam dosa, sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia bisa melakukan yang baik dan yang jahat dengan kemurnian utuh yang Tuhan kasih. Tapi setelah dia jatuh dalam dosa, maka kehendak yang bisa memilih ini, waktu orang jatuh dalam dosa, tidak bisa lagi memilih. Misalnya itu ada di dalam pengakuan iman, on the liberty. Jadi di dalam bagaimana seorang bisa bebas setelah di dalam dosa, tidak ada manusia yang bisa memilih kebenaran. Tidak ada. Semua manusia jatuh dalam dosa. Jadi saudara perhatikan, waktu sebelum dia makan daging, makan apa ini, buah, bukan buah apel ya, kebanyakan buah apel gitu. Pokoknya buah gitu. Sebelum dia makan buah, ada pergumulan, ya. Ada proses yang saya tanya, pergumulan apa? Saudara perhatikan baik-baik. Saya tanya, waktu Adam dan Hawa masih punya kedagingan, sifat daging, itu dagingnya itu dosa atau tidak? Coba. Hah? Enggak. Kenapa enggak? Karena belum jatuh dalam dosa. Saya tanya, roh dia jatuh enggak? Enggak. Jadi daging dia dan roh dia masih murni. Artinya tidak ada kecemaran dosa di sana. Betul-betul murni. Tetapi di sana yang menyebabkan dia jatuh dalam dosa cuman karena satu. Istilah di dalam Alkitab adalah sebenarnya dipakai ketidaktaatan. Saudara, ketidaktaatan itu adalah karena engkau tidak mau melakukan yang Tuhan perintahkan. Engkau tidak tahu. Jadi ketidaktaatan bukan saya melawan Tuhan, bukan. Karena saya tidak mau lakukan apa yang seperti Tuhan mau lakukan. Saya tidak taat. Itulah dosa. Jadi setiap kali kita tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, artinya apa, saudara? Dosa. Itu namanya hamartia. Seperti Tuhan mau untuk kesini, engkau meleset ke sana, meleset ke sini, ke sana, ke sini. Jadi kita tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, itu dosa. Saya tanya, berapa dosa kita sekarang kalau itu? Coba tanya. Hah? Apakah dengan hukum Taurat, dengan hati nurani yang murni, saudara bisa mengarahkan itu? Tidak. Semua manusia diikat oleh kekuatan dosa. Baik engkau yang terima hukum Taurat, baik engkau terima akan hikmat daripada orang Yunani, saudara, itu tidak bisa melepaskan engkau dari ikatan dosa. Apapun engkau lakukan, cenderung semua adalah langsung ketidaktaatan pada Tuhan. Langsung upayanya dalam mau. Nah, saudara, maka di dalam perjanjian ini kita masuk di dalam stage yang ketiga.
Jadi the first stage itu adalah you benar-benar murni melihat Adam dan Hawa bisa jatuh dan dia bisa memilih taat tidak, dan dia bisa mendapatkan berkat, dia bisa mendapatkan tanda petik kutukan. Nah, waktu dia jatuh dalam dosa, maka dia mendapatkan satu kutukan, bukan pada dirinya, tetapi pada tanah di mana dia hidup. Nah, saudara perhatikan, iblis dikutuk secara pribadi oleh Tuhan. Manusia tidak dikutuk secara pribadi. Tunggu Yesus datang, baru kutukan itu ada. Saudara ngerti maksud saya? Jadi waktu iblis jatuh dalam dosa, dia udah dibuang oleh Tuhan. Dan waktu iblis mencobai manusia, dan waktu manusia jatuh dalam dosa, iblis dikutuk oleh Tuhan. Iblisnya, pribadinya. Manusia tidak dikutuk oleh Tuhan. Tidak. Tapi tanah dikutuk, dan kemudian dari tanah itulah manusia menderita. Nah, saudara, setelah itu apa? Menunggu Kristus sampai datang dan melepaskan kutukan, dan dia mengambil, ini perhatikan, ini penebusan yang negatif. Waktu dia mengambil seluruh dosa-dosa manusia dan dia angkut dan mendapatkan keselamatan, saudara, mereka yang tidak mendapatkan dan tidak dipilih di dalam Kristus, maka mereka semua menerima kutukan yang Tuhan berikan pada zamannya Adam. Dan itu nyata sekali nanti kepada akhir zaman. Orang yang tidak di dalam Kristus mendapatkan kutukan secara pribadi dari Tuhan, seperti iblis. Karena tempat iblis yang jatuh dalam dosa dengan manusia yang jatuh dalam dosa sama, di mana? Neraka. Jadi di dalam Kristuslah itu seluruh kepenuhan Tuhan di dalam hukum Taurat, antara pemberkatan dan kutukan itu ada di dalam pribadi dia. Maka saudara, kita harus betul-betul gentar. Kalau orang tidak mau percaya pada Kristus, saudara, itu luar biasa sekali gentarnya kita. Kenapa? Nggak ada ampunnya, saudara. Nggak ada ampunnya. Nggak ada kesempatan lain lagi. Nggak ada. Dan tidak ada cara keselamatan di tempat yang lain lagi. Nggak ada, saudara. Maka di dalam Kristus itulah kepenuhan Allah itu dinyatakan. Jadi apa yang ada di dalam perjanjian lama semua itu adalah yang di dalam umat perjanjian dia pisahkan, dan umat yang dia buang, dia buang. Itu perjanjian dalam Kristus. Nah, kalau kita lihat pertama-tama, maka stage yang pertama masih murni, ada keinginan, tanda petik free will itu masih ada. Walaupun free will itu harus berdasarkan yaitu kebenaran Tuhan. Sebenarnya free will yang sejati itu di sana. Jadi free will yang sejati bukan betul-betul tidak ada firman seenaknya dia sendiri. Itu gak ada di Alkitab. Tapi free will yang berdasarkan betul-betul firman Tuhan itu the pure free will, itu betul. Jadi Adam dan Hawa masih memiliki kemurnian free will. Di dalam kebenaran itu dia bisa memilih betul. Tetapi bukan berarti dia tanpa adanya kebenaran dia bisa memilih, nggak bisa. Jadi dia dipengaruhi dengan kebenaran semuanya. Maka waktu dia tidak taat, dia jatuh dalam dosa. Maka stage yang pertama masih bisa memilih baik dan jahat. Waktu stage yang kedua jatuh dalam dosa, saudara, manusia tidak bisa lagi menunjukkan akan kelepasan dan kemerdekaan dari dosa. Semua manusia diikat oleh dosa, dan itu ikatan dosa bisa bersifat yaitu privacy, terus kemudian di dalam bersifat komunitas, terus bersifat secara nasional, dan yang paling celaka adalah bersifat structural. Artinya di dalam satu sistem yang nggak bisa keluar di sana. Itu yang dibuat oleh iblis. Maka ada satu teologi yang dinamakan liberation theology, bukan liberal theology, yang dipimpin oleh Gustavo Gutierrez. Itu saya bahas dalam buku saya, buku yang Makna Keberadaan. Saya katakan di sana, pendeta Gustavo Gutierrez itu melihat akan struktur dosa yang mengikat akan bangsa Peru ini. Maka dia ingin sekali melepaskan ini dengan apa? Gereja diminta untuk berpartisipasi diam. Akhirnya dia memimpin demonstrasi. Jadi pendetanya sendiri memimpin demonstrasi melawan pemerintah. Setelah itu juga dilakukan oleh seorang pendeta yang namanya Martin Luther King Jr. Saudara masih ingat ini? Tokoh hak asasi yaitu di dalam ras kulit hitam. Dan dia akhirnya memimpin demonstrasi, dan dia berkhotbah di Washington DC yang hadir 1,2 juta manusia. Tapi akibatnya apa? Martin Luther juga ditembak. Siapa yang nembak? Yaitu orang hitam. Kenapa yang nembak orang hitam? Karena Martin Luther King membela hak orang kulit putih. Mahatma Gandhi juga waktu dia mengatakan berikanlah kemerdekaan pada Pakistan,
maka kalimat dia itu menyakitkan hati orang Hindu. Maka orang Hindu yang fanatik ambil pistol, tunggu waktu, bunuhkan dia. Dah, matikan dia. Kenapa dia mati? Karena orang fanatik Hindu. Dan kemudian kita lihat Yesus juga sama. Terus kita lihat kita juga nanti bisa sama. Orang yang mau hidup taat di dalam kebenaran harus siap mati untuk kebenaran. Saudara harus siap itu. Mau nggak mau siap. Kapanpun siap. Mau tanggung resiko. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam beberapa poin yang penting sekali ya. Saudara, renewal, pembaharuan. Sekarang ada kebaktian renewal, terus apalagi pria diperbarui, wanita bijak. Oh, banyak sekali ya sekarang aliran dia. Puji Tuhan. Kita bisa melihat gereja semakin dibangkitkan. Beberapa kata yang dipakai paling ganesia, saudara, itu adalah perubahan dari yang tidak dikehendaki Tuhan menjadi yang dikehendaki Tuhan. Jadi paling ganesia di dalam perkataan istilah pada yang kalimat pertama 1A itu, saudara, itu menggunakan istilah baru dalam arti yaitu secara gennya. Gen itu dunianya. Jadi ciptaan itu baru. Di dalam Titus pasal 3 ayat yang kelima, permulaan kehidupan baru. Genao juga sama dari kata gen. Yang agak beda sedikit adalah di dalam yang C, apokueo. Yakobus pasal 1 ayat 18. Dikatakan di sana atas kehendaknya sendiri ia menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak buah, anak sulung, buah sulung atau the first fruits yang links gitu ya di antara semua ciptaannya. Jadi di sana dikatakan menjadikan semua atas kehendaknya sendiri. Jadi dikatakan kehendaknya itu adalah apokuo, di dalam anak sulungnya semua diciptakan menjadi yang baru. Yang sekarang yang ketitso, saudara, itu menciptakan sebenarnya atau penemuan. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 ada satu daya kreasi dari Tuhan yang menciptakan manusia baru. Terus yang E juga sama dari kata dasarnya sozot poyo. Dari poyo itu pembuatannya, membangkitkan yang hidup atau menjadikan hidup. Semua kata istilah yang dipakai tidak pernah lepas dari pekerjaan operasional firman Tuhan dan karya Roh Kudus. Perumpamaan tanah yang baik itu bisa ditambah. Perumpamaan tanah yang baik, tanah ada 4 tanah itu ya, yang Tuhan Yesus ceritakan itu juga sama di sini. Tentang kelahiran baru dan panggilan juga sama. Nah, saudara, apa artinya lahir baru? Yaitu segala hal yang dihasilkan dan bersumber dari keberadaan manusia baru yang dilahirkan atau dilahirbarukan bukan oleh daging tetapi oleh Tuhan atau Roh Kudus. Oke, kita akan masuk ya. Nah, saudara, kita masuk di dalam beberapa poin. Kita kembali lihat Galatia pasal yang ke-5. Kita lihat Galatia pasal 5. Nah, saudara, perhatikan ayat 19. Ayat 19 ya. Saudara, ada beberapa hal-hal yang bersifat harus dihindari orang percaya. Perhatikan baik-baik, saudara, nanti kalau mengecek saya lahir baru atau belum. Saudara, perhatikan. Apakah saudara penuh dengan 1, percabulan, 2, kecemaran, artinya ketidakkudusan. Yang ketiga, hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan nafsunya yang biasa normal, bukan, tetapi ada las. Las itu seperti keranjingan di sana, keterikatan, itu las. Terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu supaya yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian kerajaan Allah. Nah, saudara, perhatikan baik. Waktu Paulus membandingkan apa yang dia lakukan dulu dengan waktu dia lakukan dengan sekarang manusia yang dia bisa lihat manusia lama. Nah, saudara, Paulus mempunyai satu kemampuan sekarang, dia bisa menilik keberadaan manusianya dia. Manusia yang sebelum dia bertemu Kristus dengan setelah bertemu Kristus, saudara harus tahu ini. Kalau saudara nggak ngerti Yesus merubah saya itu apa, nggak ada itu perubahannya. Nah, saudara, itu tanda tanya. Saudara harus mengerti perubahan dasar hidup saudara. Kalau itu adalah pribadi, yang tahu pribadi sendiri. Orang lain nggak bisa tahu seperti kita. Jadi kalau kita tahu kapan saya itu bertemu dengan Kristus, kapan perubahan hidup saya itu begitu jelas, dan sebelumnya itu betul-betul lain. Nah, saudara, itu akan yang tahu diri kita sendiri. Dan bagaimana kita tahu? Pengecekan melalui firman Tuhan. Apakah masih ada percideraan,
roh dengki, roh iri, roh pemecah. Apakah ada orang-orang yang seperti kita menjadi orang yang gampang sekali marah, tidak ada alasan marah-marah seperti itu? Nah, itu terus diteliti. Nah, saudara, kalau itu kemudian kita teliti dan kita menjumpai kedagingan kita masih berkuasa di sana, saudara, berarti pergumulan kita itu berat sekali. Saya berikan contoh. Saudara, ada seorang anak, ini ya, menikah dengan seorang anak. Ini seorang anak gadis dan ini seorang laki-laki menikah. Saudara perhatikan, waktu dia masih percaya pertama kali, baru percaya, dia lagi pergumulan dengan sifat dagingnya dia baru percaya. Tapi waktu istrinya belum percaya dan istrinya otomatis diikat oleh dosa karena dia belum percaya Kristus, belum ada hati yang baru. Waktu mereka menikah, ini dari pandangan spiritualitas. Saudara, waktu mereka menikah, saudara, apa yang dipikirkan oleh sang istri dan yang dipikirkan oleh suami pasti bertolak belakang. Kenapa? Karena rohnya lain. Dan mengapa mereka bisa minta yaitu perpisahan perceraian? Karena rohnya lain. Saudara, kalau kita tilik-tilik sumber kekacauan hidup di dalam diri kita, itu karena ini. Dan di dalam keluarga kita, khususnya semua istri, itu juga ini. Kalau di dalam hidup itu ada satu hal, kalau engkau sudah berpisah di dalam roh, itu sebenarnya saudara kita sudah di dalam tanda petik, itu adalah perpisahan dengan pasangan kita. Kalau saudara nggak berdoa baik-baik, itu gawat sekali. Kenapa? Karena pasangan yang tidak seimbang, saudara harus doakan supaya betul-betul nanti kapan Tuhan akan ubahkan itu. Jadi supaya kita menjadi pasangan yang disempurnakan Tuhan di dalam iman, pengharapan dan kasih kita. Nah, kalau itu tidak dikatakan di sana, kita menjadi orang yang tersiksa, saudara, menderita gitu. Kenapa? Karena kita menderita karena cara hidup istri atau suami kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita menderita di sana. Dan itu dikatakan oleh Paulus, setiap orang yang masih di dalam tempat yang pertama kali cinta Tuhan, jangan pernah diubahkan. Supaya waktu dia kawin dengan orang yang tidak seimbang atau tidak seiman, tidak menjadi imannya itu hancur. Maka lebih baik engkau berdiam diri, engkau tidak menikah. Nah, saudara ini. Tapi kalau sudah terlanjur nikah gimana? Berdoa pada Tuhan. Karena kita waktu itu belum ngerti apa-apa. Nah, kalau kita sudah ngerti, minta belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Nah, biasanya, saudara, biasanya orang yang tekun di dalam doa dan permohonan, itu ada rencana Tuhan yang indah. Jadi tidak semua itu biasa dikasih, tapi sebagian besar pada umumnya Tuhan itu jawab doa kita. Mungkin sebelum waktu-waktu terakhir sebelum mati, mungkin sebelum ada sesuatu yang yaitu membangkitkan dia bisa ngerti, itu di sana. Jadi kelahiran baru kita, kelahiran baru pasangan yang belum seimbang dengan kita, saudara, itu didoakan terus kapan dipakai oleh Tuhan, baik orang lain, baik anak kita, baik diri kita, untuk menjadi tempat di mana dia disadarkan, dimenangkan. Itu Paulus katakan. Jadi seorang istri atau seorang suami yang tidak seimbang, dia harus berdoa untuk apa? Jiwa suami atau istrinya. Dan dia harus lakukan itu terus menerus sampai dia bertemu Tuhan. Nah, saudara, itu adalah satu janji dari Tuhan. Kalau kita melakukan itu, saya percaya ada jawaban dari Tuhan. Walaupun saya tidak bisa menjamin pasti nanti dia jadi Kristen, belum tentu. Tapi kebanyakan dari peristiwa yang kita lalui, dari pastoral counseling, dari orang-orang yang berjuang dalam hal seperti itu, yang sungguh-sungguh seperti itu, biasanya dibukakan Tuhan. Biasanya. Kenapa? Karena memang ada tendensi orang yang meminta pada Tuhan mengetuk pintu seperti janda. Masih ingat ya? Akhirnya daripada saya itu nggak bisa tidur, ya udah bukain aja, gitu kan, ditolong. Bukan berarti Tuhan itu ngantuk, itu bukan. Tetapi orang yang tekun itu karena ada kekuatan dari Tuhan. Menunjukkan apa? Bahwa rencana Tuhan akan dibukakan. Nah, saudara, antara orang berdoa dengan tekun, kok bisa dia tekun seperti itu? Itu ada satu rencana Tuhan. Tapi kalau kita nggak tekun, itu sudah tanda awal, tanda bahaya itu ya. Tapi kalau kita bisa tekun, itu tanda positif. Kalau kita nggak tekun, nah sore itu tanda negatif. Kalau kita nggak pernah berdoa sama sekali gitu ya, nah itu biasanya lebih susah. Walaupun kita tahu cara kerja Tuhan itu anugerah, ya, tapi kita pada umumnya kita melihat ini. Nah, saudara, setiap kali kita melihat anak kita atau orang tua kita yang belum percaya, saudara, itu setiap kali bertemu, tidak ada kesempatan gitu ya. Kadang-kadang hati kita itu menjerit pada Tuhan. Kenapa? Kapan
Tapi kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan kasih pada kita satu hati yang bisa memuji Tuhan. Ya, kita terus berjuang di dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, saudara, kita lanjutkan pada ayat yang 22. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ayat 22 ini ada perbandingan dengan Efesus, nanti saya akan bacakan ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, saudara perhatikan, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Artinya tidak ada yang bisa menguasai dan mengikat orang yang berbuat baik, berbuat kasih, yang setia. Jadi saudara, kalau saya di dalam negara manapun, kalau saya menerapkan kasih ini, di bangsa, suku bangsa apapun saya menerapkan kasih ini, pasti mereka bisa merasakan bahwa kasih Tuhan itu nyata sekali. Ini di sini. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Waktu barang siapa yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Jadi kapankah kita bisa menyalibkan daging dan keinginan hawa nafsu kita? Dengan menyalibkannya bersama dengan telah menyalibkan daging dengan segala nafsu di dalam Kristus ya. Ia telah menyalibkan daging dengan segala nafsu. Kapankah kita disalibkan daging dan hawa nafsu kita? Jawabannya gimana? Kapan? Saudara, jawabannya cuma satu. Waktu Yesus kayu salib. Lupa, saya belum lahir dia sudah menyalibkan? Sudah. Karena dia punya kuasa. Nah, saudara, yang paling mengejutkan kita adalah yang merupakan satu hati yang sulit diterima di dalam pikiran manusia secara waras. Sudah perhatikan baik. Stage yang ketiga, kita masuk stage yang ketiga. Stage yang pertama, tanpa adanya dosa. Stage yang kedua, jatuh dalam dosa, semua manusia terikat dalam dosa. Stage yang ketiga, nah saudara perhatikan, setiap manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan, ya, yang stage yang kedua, dia diikat oleh dosa, tidak bisa berbuat kebenaran. Maka stage yang ketiga menuju stage yang keempat. Saudara, stage yang ketiga dikatakan bahwa orang yang di dalam kebenaran mampu melepaskan ikatan dosa. Hanya di situ. Bukan berarti dia tidak bisa lagi berbuat dosa. Belum sampai di sana. Tapi dia punya kemampuan di dalam kebenaran itu. Dia meninggalkan dosa, dia melawan dosa, dia peka terhadap dosa. Itu stage yang ketiga. Jadi artinya, saudara, dampak dari ikatan dosa itu tidak mempengaruhi yaitu jiwanya, tidak mempengaruhi keselamatan dia. Tetapi ikatan dosa di dalam daging itu akan membuat orang-orang percaya di dalam ketekunan, kesetiaan, kesabaran, dan buah roh itu muncul. Saudara, secara pemikiran kita begini, saudara, mengapa daging kita nggak dilepaskan Tuhan sehingga kita menjadi orang betul-betul sempurna? Tidak, karena di dalam daging yang engkau miliki itulah buah Roh Kudus itu menjadi hidup di sana. Nah, saudara, waktu seseorang sebelum dia mati, sebelum biji sawi itu mati, maka tidak ada kebangkitan. Maka sebelum kau tahu dimatikan di dalam daging oleh Tuhan, karena sudah diganti kayu salib, maka engkau baru tahu hidup di dalam roh. Jadi saya bisa tahu hidup di dalam roh karena engkau melihat akan dagingmu, engkau baru tahu, oh aku hidup dalam roh. Nah, saudara, ini satu pemikiran Paulus yang sangat luar biasa sekali. Dia mengatakan orang yang tahu bahwa dia masih di dalam keberdosaan itu orang yang tahu dia manusia baru. Tapi kalau dia tidak tahu dia berbuat dosa, itu manusia lama. Tidak ada manusia baru sama sekali. Kenapa? Karena dia belum ada kesadaran, belum ada jiwa yang baru. Nah, saudara, orang yang berbuat dosa dan menyenangi dosa diperingati, nggak mau tahu dia apa-apa, kan nggak mau tahu, dan tidak pernah punya kesadaran, bertobat, menangis berbuat dosa, penyesalan di sana. Itu adalah orang yang tidak memiliki Kristus, tidak memiliki firman dan Roh Kudus. Tetapi waktu kita jatuh dalam dosa, kita tahu bahwa di dalam dosa ini kuasaku sempurna. Di dalam dosa ini kebenaranku nyata. Maka daging kita tidak dilepaskan oleh Tuhan. Kita hidup di dunia tidak diambil oleh Tuhan, tapi kita ditetapkan untuk hidup di dunia. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan nyata di sana. Nah, saudara, sekarang kita masuk stage selanjutnya, yang keempat.
State keempat adalah di mana segala, jangankan ikatan dosa, jangankan kita mampu menanggalkan, saudara. Di dalam state yang ketiga, waktu kita bertemu dengan Tuhan, maka di dalam image of God yang sudah disempurnakan di dalam image of Christ, dan kemudian kita memiliki wajah Kristus, dan kemudian kita menjadi manusia peta teladan Allah yang sejati. Maka saudara, manusia peta teladan Allah yang sejati yang diinginkan sejak Adam sampai kita dibuat seperti Kristus, sama apa artinya? Tidak ada satu kuasa dosa di sana dan tidak ada satu kuasa dosa di sini. Jadi waktu Adam jatuh dalam dosa, dia tidak memiliki ini. Dia jatuh, dia harus memiliki, yaitu penebusan dalam Kristus. Waktu orang percaya memiliki wajah Kristus, maka saudara, segala ikatan dosa dan kedagingan itu dilenyapkan oleh Tuhan. Kapan itu? Waktu kita bertemu dengan Kristus datang kedua kali. Jadi di dalam dunia ini saudara masih berjuang, tetapi kita sudah mendapatkan jaminan kita pasti menang di sana. Kalau Adam dan Hawa tidak dapat jaminan, tapi kalau kita dapat jaminan. Adam dan Hawa berjuang dan hidup seperti itu sampai akhirnya Tuhan memberikan baju dari binatang yang dibunuh. Nah saudara, perbandingannya begini. Step yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama dan keempat mempunyai satu kualitas yang diinginkan Tuhan yang sama. Jadi orang yang dilahirbarukan di dalam, yaitu yang pertama ini seperti Adam dan Hawa, saudara, dengan orang yang dilahirbarukan di sini itu harusnya memiliki kualitas yang sama. Waktu Adam diberikan kualitas supaya dia mengingat pada Kristus, dia dilahirbarukan. Sedangkan orang di sini kembali pada Kristus, maka jaminan hidup orang lepas dan tidak kena maut dari Tuhan cuma satu. Saudara harus ikut di dalam kelahiran baru, di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Tidak ada jalan lain. Berarti saya tanya, adakah jalan keselamatan yang lain? Jawabannya tidak ada. Jika ada, berarti Kristus secara langsung itu gagal menjadi penyelamat kita. Kenapa? Karena ada yang menyelamatkan tempat lain. Saudara, mengapa keunikan dan finalitas di dalam diri Kristus tidak bisa digantikan oleh siapapun? Bahkan berapa orang yang mengajak sampai akhirnya terjadi pertentangan di dalam sekolah teologi, di dalam yaitu pelayanan-pelayanan, saudara. Banyak orang mengatakan bahwa ada kemungkinan di luar Kristus ada keselamatan. Saudara, jawabannya adalah tidak. Kisah 4 ayat 12, hanya di dalam nama Kristus ada keselamatan. Hanya akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain. Akulah kebangkitan. Akulah roti hidup. Tidak ada yang lain. Berarti artinya apa? Bahwa hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Pak, bagaimana yang lain yang tidak pernah tahu seperti ini? Itu ada kuasa Tuhan yang bisa mengenalkan Kristus dengan kuasanya dia. Kita tidak tahu urusannya. Seperti Ayub bukan bangsa Israel, tetapi dia bisa mengerti Kristus. Dari mana? Kuasa Tuhan. Kita nggak tahu. Tapi tetap keselamatan melalui Kristus. Nah saudara, ini nilai pentingnya. Jadi waktu kita tahu bahwa di dalam hidup kita lahir baru kita, hati, pikiran, dan juga akan tindakan kita semua lahir karena kelahiran baru. Jadi bagaimana kita bisa tahu apa itu lahir baru? Saudara, setelah kita menjalankan kehidupan kita, kita tahu bedanya dengan manusia lama. Saya dulu seperti ini, kok bisa seperti ini? Saya dulu penyanyi, kok bisa sekarang jadi bertobat seperti ini? Saya dulu perampok, kok bisa seperti ini? Saya dulu seperti ini. Ada bedanya. Dari positif kehidupan yang penuh dengan dosa, akhirnya bisa masuk hidup penuh dengan roh. Nah saudara, ini adalah lahir baru. Lahir baru adalah suatu karya Tuhan yang akhirnya membuat kita betul-betul sadar keberadaan kita yang sekarang dengan yang lama itu berbeda. Nah saudara, ini harus kita pilih. Bagaimana Pak jika ada orang yang masih diikat dengan dosa lamanya dia? Dengan dosa seperti ini, dosa seperti itu? Bisa. Bagaimana Pak kalau jika orang itu sampai mati masih diikat? Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Saya tanya, kenapa? Apakah kita bisa dilepaskan semua secara sempurna? Belum. Nanti kalau Kristus datang, nah kuasa kedatangan Yesus kedua kali itu adalah kuasa memulihkan segala sesuatu. Dan waktu mereka membawa setiap orang masuk ke surga tanpa tetesan air mata, tanpa adanya orang-orang lagi yang bisa menderita, karena di sana tidak ada yaitu dosa. Jadi dosa dan penderitaan itu sebenarnya erat sekali kaitannya. Dosa dan hukuman itu erat sekali kaitannya. Di surga tidak ada dosa, tidak ada hukuman. Di sana adalah sukacita.
Maka segala karakter di surga, saudara, waktu dimiliki oleh orang yang lahir baru, itu mengafirmasi kita adalah sudah lahir baru. Apa jawaban dari Nikodemus? Jawabannya apa? Nikodemus, bagaimana saya bisa dilahir barukan? Bagaimana kepala saya bisa masuk ke rahim ibu saya? Nah, saudara, mengapa jawaban orang yang paling intelektual tinggi itu bisa menjawab seperti ini? Mengapa orang pemimpin teologi yang tertinggi pada zaman itu bisa menjawab pertanyaan kelahiran baru dengan cara pemikiran manusia, cara pemikiran yang sangat logika manusia? Bagaimana kepala saya bisa masuk? Nah, saudara, jawabannya cuma satu. Saya ingin menceritakan satu riwayat, yaitu bagaimana Billy Graham itu bertobat di dalam 2 hal. Yang pertama, dia bertobat menjadi manusia baru. Dia lahir baru dalam Tuhan. Yang kedua, dia bertobat karena dia baru tahu kalau dia adalah orang yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, saudara, peristiwanya begini. Setelah dia khotbah yang terakhir di dalam khotbah yang sangat terkenal sekali, yaitu kalau nggak salah di Chicago. Nah, saudara, itu ada satu pertemuan yang besar sekali dan lebih daripada 100.000 orang, dan dia naik ke mimbar. Di situ ada mimpin, ada pujian semua. Dia berkhotbah. Waktu dia berkhotbah, itu kebanyakan orang di Chicago itu orang-orang banyak negro yang datang, orang tua-tua gitu. Nah, setelah itu begitu selesai, pada waktu itu tidak ada yang bisa mengantar dia dengan kendaraan secara pribadi. Maka dia harus naik kendaraan, yaitu ikut bis yang ngantar orang-orang itu kemana, ke satu pos di mana gitu ya. Dia nanti baru dijemput orang. Dia ikut. Nah, di situ waktu dia naik pertama kali, tiba-tiba sebelum dia duduk ada seorang ibu tua menjumpai dia. Dia katakan, "Wah, nice to meet you, Pastor Graham," gitu kan. Wah, dia kan senang. Oh iya itu. Mereka bersalaman. Nah, saudara, karena tempatnya sudah gak ada lagi, maka terpaksa Billy Graham itu berdiri. Have a seat, gitu kan. Nah, dia duduk. Waktu dia duduk, saudara, Billy Graham melihat dia dengan tersenyum. Kan? Ibu itu kemudian hatinya tidak tahu bagaimana berdiri. Dia tanya pelan-pelan kepada siapa? Billy Graham. Dia tanya, "Have you born again?" Terus dia duduk. Saya lihat Billy Graham, dia tersenyum. Gimana? Billy Graham waktu lihat gini, terus ditanya, "Apakah engkau sudah lahir baru?" Dia waktu dilihat wanita itu, "You don't know why?" Kaya. Kamu nggak tahu siapa saya? Pendeta Billy Graham. Ibu tua itu bangun lagi. I'm sorry. Dia ngomong, tanya sama kalimatnya, "Have you born again?" Duduk lagi. Ibu tua gitu. Gimana? Billy Graham jengkel. Dia mengatakan, "Saya sudah berkhotbah ratusan ribuan kali." Ibu itu berdiri lagi. "I'm sorry." Tanya lagi kamu. Itu lagi gitu. Dia mau dengar. "Saya tanya sungguh-sungguh. Saya serius tanya. Engkau sudah lahir baru?" Dia duduk. Baru Billy Graham dilihat mata wanita itu, dia langsung lihat seperti mata Tuhan. Dan dia mengatakan, "I know, saya terlalu tinggi hati sehingga saya sampai tidak tahu saya sudah lahir baru." Sudah ada orang yang lahir baru, dia tidak tahu dia lahir baru. Ada orang yang betul-betul tidak lahir baru, tapi merasa lahir baru. Nah, Billy Graham adalah orang yang tahu dia pendeta, dia pengkhotbah, dia hebat, dia semua. Waktu orang tanya, "Kamu lahir baru?" Dia cuma lahir baru tanya. Dia merasa tersinggung, saudara. Kenapa? Kamu nggak tahu ini pendeta. Kalau pendeta pasti lahir baru. Kalau pengkhotbah ratusan kali, ribuan kali, pasti lahir baru dong. Tapi ibu itu tetap tanya. Dia nggak, "Saya nggak tanya kamu mau khotbah mau apa." Dia tanya. Saya tanya, "Kamu lahir baru?" Saudara, dia menyaksikan itu waktu dia khotbah Yohanes 3 ayat 3-5. Waktu saya dengarkan dia waktu khotbah dan dia menerangkan itu, dia mengatakan, yang pertama kali dalam hidupnya setelah dia menjadi hamba Tuhan, dia tahu dia belum tahu arti apa itu born again. Saudara, pendeta yang besar seperti itu, penuh dengan kerendahan hati, dia jujur, dia bicara. Saudara. Bicara apa? Dia belum tahu lahir baru. Walaupun dia tidak khotbah seperti Nikodemus, maka dia menjelaskan itu. Saudara, waktu dia menjelaskan itu, kemudian dia panggil orang-orang.
dia sedang berkhotbah di Harvard University. Pada malam yang terakhir, 3 hari, dia khotbah yang pertama dia pakai bahasa Yunani. Bahasa Yunani, bahasa macam-macam gitu, dengan struktur gitu. Semua orang-orang S3 di bawah. Ngapain kamu khotbah kayak gini? Ini bukan Billy Graham. Ini Billy yang lain, Billy Sunday gitu kan. Ini bukan Billy Graham. Hari kedua sama, akhirnya orang minta, tolong beritahu Billy Graham, itu bukan dia yang khotbah. Dia khotbah seperti baca Alkitab, baca buku teologi. Kami tidak mau Billy Graham seperti itu. Saya ingin Billy Graham as you are. Dan kemudian waktu teman dia beritahu dia Billy Graham, mereka semua protes. Kenapa? Engkau tidak khotbah seperti biasanya. Engkau terlalu yaitu mengikuti akademis mereka, padahal engkau bukan orang akademis. Maka waktu dia ditegur seperti itu, dia langsung tahu diri, dia berdoa, dan dia berdoa di sana. Saudara, malam terakhir dia berkhotbah sederhana sekali Yohanes 3 tentang kelahiran baru. Saudara, beberapa orang di sana, ratusan orang, profesor, PhD semua bisa datang ke depan menyerahkan hidup untuk Tuhan. Dan di sana juga ada profesor yang mengajar saya. Orang begitu baik. Dan sekarang dia di Fuller. Dia mengatakan, waktu dia mendengar Billy Graham dengan kuasa Tuhan, hanya sederhana sekali dia kupas, dan dia memberikan contoh hidupnya. Akhirnya dia ditegur, have you born again? Maka dia mengatakan pada orang-orang yang sudah S3 di dalam teologi, dia ditanya, have you born again? Seperti wanita tua itu tanya pada saya menangis. Saya tanya hari ini, Tuhan bertanya melalui hambanya, apa engkau lahir baru? Saudara, pertanyaan itu juga hari ini saya tanyakan pada saudara. Apakah kita betul-betul sudah lahir? Kita bertanya pada diri kita sendiri. Kita menyelidiki hati kita. Saudara, apakah kita seperti Nikodemus? Kita merasa kita sudah melayani banyak, terus kita merasakan, masa orang melayani belum lahir baru? Kita bertanya pada diri kita sendiri. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, angin mau bergerak kemanapun dia mau. Angin ke kiri dia mau ke kiri, angin ke kanan dia ke kanan. Artinya apa, saudara? Jadi kalau Tuhan mau pakai kamu, mau lahir barukan kamu, dia lahir barukan. Kalau Tuhan tidak mau pakai, kamu tidak bisa. Jadi itu kehendak dari Roh. Maka Yesus waktu mengatakan itu, dia mengumpamakan Roh itu adalah bekerja seperti angin, di mana dia mau dia gerakkan. Jadi akhirnya Nikodemus pulang dengan hati yang kecewa. Kenapa? Dia baru tahu dia belum lahir baru. Lalu dia diproses oleh Tuhan bersama Yusuf Arimatea. Akhirnya pada ujung akhir hidup di dalam kematian Kristus, mereka menyatakan mereka orang-orang yang sudah lahir baru. Puji Tuhan. Tetapi pemuda yang kaya tidak ada ceritanya di Alkitab. Jadi pemuda kaya yang disuruh menjual hartanya tidak dia lakukan. Berarti dia tidak pernah bisa percaya kepada Tuhan. Dan dia akhirnya dilewatkan Tuhan. Nah, saudara, itu adalah satu pertanyaan. Apakah kita sudah lahir baru? Setiap kali kita bisa membaca Alkitab, saudara, kita belajar baik-baik. Kalau sudah lahir baru, ada buah kelahiran baru. Ada buah pertobatan, ada buah kebenaran. Ada buahnya dari pohon yang baik, keluar buah yang baik. Kalau saya tidak ada yang baik, kalau saya penuh dengan percideraan, dengki, iri hati dalam hati saya, ingin menghakimi orang lain banyak di dalam diri saya seperti itu. Saudara, apakah tidak ada keluar kerendah hatian, kasih, sukacita, kesabaran, penguasaan diri? Engkau tidak bisa menguasai diri. Bagaimana kita bisa mengatakan, aku sudah mengenal Tuhan? Dan saudara, itu berat sekali. Kita akan tinggi hati kita masing-masing, ya. Kita berdoa dari dalam.